Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dr. Muhyib, dokter yang sedang bertugas pada hari ini dengan ibu siapa? Susi, Usianya berapa, Bu? 30, Alamatnya di mana? Mundu, Bekerja sebagai apa? rumah tangga. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya kebetulan dari jalan lahir, Pak. Ada keputihan. Sudah sejak kapan itu, Bu? 2 minggu. 2 minggu. Bisa diceritakan awal mulanya bagaimana? Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Untuk warna dari yang keluar tuh warnanya apa ya, Bu? Ini kekentalan. Kuning kekentalan. Ada bau khasnya enggak, Bu? Tidak terlalu Tidak berbau. ya. Hilang timbul atau terus menerus? Terus menerus. Terus menerus. Terus kalau apakah keluhannya itu semakin lama semakin banyak? Ya. Agak mendingan kalau dipakai buat apa, Bu? Ya enggak tak buat apa-apa. Berarti Ya. semakin parah juga enggak ada ya, Bu? Ya. Kegiatan kulit semakin parah. Kemudian sudah coba diperiksakan belum, Bu, sebelumnya? Beli obat di apotek, coba sabun cuci pakai daun sirih. Daun sirih. Tapi apakah mendingan atau tidak? Ya enggak. Enggak ya. Ada gejala lain enggak, Bu? Misalkan nyeri pinggul? Ada nyari pinggul. Atau mohon maaf tadi Bu sudah menikah ya? Ya. Nyeri saat berhubungan seksual ada? Ya, ada. Ada. Kemudian sudah pernah mengeluhkan seperti ini enggak, Bu, sebelumnya? Pernahnya itu kebutuhan biasa aja tapi nggak sampai nyeri. Enggak sampai nyeri. Kemudian riwayat trauma atau terjatuh ada enggak, Bu? Enggak ya. Apakah ada riwayat sakit kencing manis atau darah tinggi? Enggak. Tidak ya. Penggunaan obat-obatan tertentu, Bu? Enggak. Kemudian di keluarga ada mengeluhkan hal yang sama? Enggak juga. Di keluarga ada riwayat penyakit gula atau darah tinggi? Enggak. Tidak ya. Kemudian untuk pekerjaan suami sebagai apa, Bu? Sopir bus malam. Supir bus malam. Mohon maaf, apakah ibu merokok? Enggak. Minum minuman beralkohol? Enggak. Tidak memakai obat-obatan terlarang ya, Bu? Enggak. Untuk tempat tinggalnya apakah terjamin kebersihannya, Bu? Jamin. Terjamin. Kemudian untuk untuk haid pertama dulu usia berapa, Bu? 13 tahun. 13 tahun. Untuk frekuensinya setiap bulan selalu haid atau tidak, Bu? Iya. Setiap haid teratur tidak, Bu? Teratur. Ya. Kemudian untuk ibu untuk hari pertama haid terakhirnya kira-kira kapan, Bu? Saya haid terakhir itu 8 November. 8 November. Baik, kemudian ibu tadi sudah menikah ya, Bu? Sudah menikah berapa kali? Mohon maaf. Sekali. Sudah lama pernikahannya sudah berapa lama, Bu? 4 tahun. 4 tahun. Sebelumnya sudah pernah hamil belum, Bu? Belum. Belum pernah. Berarti juga belum pernah melahirkan ataupun keguguran dan yang lainnya ya, Bu? Belum. Hamil belum pernah. Kemudian memakai KB enggak, Bu? KB alami ditutup sama pakai kondom. Pakai kondom aja. Kemudian mohon maaf, apakah ibu ada riwayat bergonta-ganti pasangan? Tidak. Apakah pernah menderita penyakit kelamin atau kandungan? Tidak. Tidak ya. Kemudian ada riwayat penyakit HIV atau hepatitis, Bu? Enggak itu. Ada riwayat keluarga yang memiliki anak kembar? Enggak. Tidak ya. Baik Ibu, di sini alhamdulillah anamnesnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Mungkin nanti dalam pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Baik, di sini Ibu bisa mempersiapkan diri. Saya akan mempersiapkan beberapa alat. Di sini sebelumnya saya akan cuci tangan dan mempersiapkan alat. Ada termometer, stetoskop, handskol, termometer, penat dan spekulum. Di sini untuk keadaan umumnya ibunya tampak sakit ringan, kemudian untuk kesadarannya kompos mentis, kemudian untuk tadi sudah mengukur berat badan, tinggi badan. Di sini untuk berat badannya 50, tinggi badannya 160. Kemudian untuk nadinya di sini reguler, kemudian tegangan cukup, kuat angkat. Untuk frekuensi dalam 1 menit adalah 89 kali per menit. Kemudian untuk respiratory rate di sini selama 1 menit di sini tuh hasilnya adalah 20 kali per menit, normal. Kemudian tekanan darah di sini adalah 110/80 yang berarti masih normal. Selanjutnya adalah suhu pada aksila di sini selama 10 menit. Di sini hasilnya adalah 37, berarti dia
normal. Kemudian di sini adalah pemeriksaan generalisata. Ini pemeriksaan generalisata mulai dari kepala, mesosefal dalam batas normal, kulit, kepala, wajah simetris normal, kemudian mata tidak ada konjungtif ananis dan lainnya normal, telinga juga tidak ada sekret dan yang lainnya normal, kemudian mulut tidak ada cyanosis dan dalam batas normal, kemudian leher tidak ada pembesaran berarti dalam batas normal, kemudian toraks paru dalam batas normal, toraks jantung sidik dalam batas normal, palu dada dalam batas normal, abdomen di sini cembung, ada serai gravidarum, kemudian ekstremitas di sini CTR kurang dari 2 detik, akral hangat, turgor kulit baik. Ya di sini status generalis dalam batas normal. Kemudian di sini tadi sudah menghidupkan lampu ginekologi dan penlight, menyiapkan penlight. Di sini adalah selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia eksternal terlebih dahulu. Sudah pakai enzim. Bu mohon maaf ya Bu, di sini genitalia eksternal bisa posisi litotomi. Menilai yang pertama pada mons pubisnya. Di sini ada rambut, tidak ada kerontokan, tidak ada kutu ataupun rambut. Kemudian tidak ada hiperemis, tidak ada massa. Kemudian labia mayornya tidak ada hiperemis. Kemudian tidak ada hiperemis, tidak ada massa, tidak ada discharge, tidak ada massa, hiperemis, massa, discharge. Kemudian untuk labia minor dengan cara membuka pada labia mayornya, di sini dilihat tidak ada hiperemis, tidak ada massa, tidak ada discharge. Kemudian klitorisnya tidak ada hiperemis, massa ataupun discharge. Kemudian pada muara uretranya tidak ada hiperemis, tidak ada massa ataupun discharge. Kemudian kelenjar skin tidak ada hiperemis, massa ataupun discharge. Kemudian muara vagina di sini ada himen, dia tidak utuh. Kemudian tidak ada hiperemis, tidak ada massa, tapi ada discharge warna kuning kekentalan. Kemudian Bartolini di sini arah jam, tidak ada hiperemis, pembesaran ataupun discharge. Kemudian perineum di sini tidak ada massa, hiperemis ataupun discharge. Kemudian kita palpasi sudah pakai enzim pada mons pubis. Di sini tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa. Kemudian labia mayornya dengan cara menyusur, di sini tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa ataupun tidak ada discharge. Kemudian labia minor di sini juga dipalpasi. Di sini tidak ada massa, tidak ada nyeri tekan. Kemudian pada muara uretranya tidak ada nyeri tekan, juga tidak ada massa. Kelenjar skinnya di sini juga tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa. Kemudian kelenjar Bartolininya di sini tidak ada nyeri tekan ataupun tidak ada massa. Perineumnya juga tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa. Kemudian di sini pemeriksaan spekulum mengganti enzim di sini untuk mengetahui dinding vagina dan OOE-nya. Di sini dimasukkan, kemudian diputar, buka dan dikunci sampai. Nah di sini dilihat pada OOE-nya dia tertutup, kemudian pada dinding vaginanya tidak ada hiperemis, massa ataupun rugi, sekret permukaannya licin, kemudian porsio dan serviksnya ada hiperemis ya, kemudian bentuknya membelah, kemudian besarnya 1 ibu jari, permukaannya licin, OOE-nya tertutup, kemudian di sini ada keputihan, floor ya, floor positif, kuning kental, kemudian pada serviksnya ada discharge, floor albus dia kuning kental. Kemudian bisa pakai spatula untuk mengambil ininya. Kemudian diletakkan pada objek gelas dan dilakukan pengecatan. Kemudian di sini untuk pemeriksaan bimanualnya tidak dilakukan pemeriksaan VT. Alhamdulillah Ibu, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Di sini saya akan cuci tangan, merapikan alat, dan Ibu bisa posisi semula.
Kemudian baik Ibu, di sini tadi alhamdulillah sudah pemeriksaan fisik, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Di sini untuk darah rutinnya ditemukan HB, HT normal, lainnya normal, tapi ada leukositosis, leukositosnya tinggi. Kemudian tadi sudah diambil pakai spatula, kemudian dilakukan pengecatan gram. Nah di sini ada gambaran Diplococcus gram negatif, Neisseria gonorrhoeae, dan untuk selanjutnya untuk pemeriksaan pemeriksaan pap smear untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah untuk diagnosisnya di sini adalah cervicitis GO dengan diagnosis banding ada trichomoniasis, candidiosis vulvovaginal, vaginosis bakteri, atau endometriosis. Untuk selanjutnya untuk tata laksananya di sini nanti bisa saya berikan antibiotik ceftriaxone 200 mg tab nomor 2 Signa 1 dd single dose, atau bisa pakai metronidazole untuk antibiotiknya. Nah, sebenarnya untuk pilihan tata laksananya ada banyak sih untuk antibiotiknya. Kemudian untuk ibu ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Jadi pada ibu ini nanti dia mengenai pada kanalis cervicalis. Nah selain itu bisa mengenai uretra dan yang lainnya. Mungkin nanti untuk saran dari saya, ibu untuk tidak berhubungan seksual dulu dengan suami, menjaga kebersihan, dan nanti bisa minum obatnya Bu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik, jika cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.